Salam, selamat malam semuanya, saudara-saudara seiman yang telah berkumpul di ruang Zoom ini. Halo. Hello, Shalom, ya ahowu, ya ahow tadi di Ya. hao. hadia duria, basi bongi ade, Yahovu bang, Yahovu. ya ahowu. Bongi bang, bongi, Ya, bongi bang. Oke, Sehat. semuanya sehat-sehat ya. Sorry ya Sisu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, nanti kita ada sharing-sharing, ada waktu untuk sharing-sharing. Nanti kita gunakan waktu sharing-sharing, kita sharing-sharing bareng. Jadi menceritakan pengalaman nanti kalau udah memang sudah pas pada waktunya itu. Ya, jadi sekarang kita akan terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita beribadah, saya himbau teman-teman sesuai dengan peraturan kita. Ya, kalau masih ada teman-teman yang masih menutup kameranya, boleh dinyalain supaya kita beribadah dengan lebih baik lagi. Dan kita juga saling mengenal dengan membuka kamera, kita bisa melihat wajah teman-teman kita walaupun kita jauh di sana, kita belum pernah ketemu secara langsung, tapi mungkin melalui Zoom ini kita bisa melihat muka satu dengan yang lain. Siapa tahu nanti suatu hari ke depan kita bisa ketemu di mana di suatu tempat dan ya karena sudah pernah sudah pernah kenalan walaupun hanya di Zoom, kita masih mengingat teman-teman kita. Oke teman-teman, tapi kalau ada halangan, mungkin jaringannya lelet, ya nggak apa-apa. Kameranya ditutup, intinya kita mengikuti ibadah dengan baik kepada Tuhan. Oke, saya serahkan langsung kepada hamba-hamba yang melayani kita pada malam hari ini. Tim pelayanan, saya persilakan. Shalom bagi kita semuanya. Saya menyapa. Shalom. Saya melihat bahwa wajah-wajah teman semua yang masif di dalam Zoom meeting ini penuh sukacita dan bergembira untuk memuji nama Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kita dan kehidupan kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Yesus sukacitaku. Kita yakin dan percaya bahwa sukacita kita yang ada dalam diri kita itu hanya dari Tuhan Yesus. Yesus sukacita.
hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerjaan surga, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baru untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembicara. Shalom, selamat malam. Shalom, halo, bisa dengar? Shalom. Udah kedengeran ya? Shalom Kak, shalom Kak. Oke. Suara saya bisa kedengaran? Bisa. Bisa. Oke, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik, Om. Puji Tuhan, baik. Panggil Om. Puji Tuhan, kabar baik. Baik, Kak. Puji Tuhan. Enaknya manggilnya apa ini? Om apa Kak? Kakak aja, kita seumuran soalnya. Oke. Baik, Kak. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran, Kak. Oke, puji Tuhan. Nah, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam, walaupun via virtual. Kita nggak bisa berkumpul bareng-bareng ya, di satu tempat gitu untuk ibadah, karena keadaan yang ada. Dan saya berterima kasih kepada pengurus, Revival of Faith Ministry, yang sudah mempercayakan saya malam hari ini untuk sharing kepada kita semua. Wah, ada yang berkata suara saya kecil ya. Bentar. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Kak. Oke. Aduh, parah nih.
kita lanjutkan. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Mungkin teman-teman belum tahu. Saya juga belum kenal teman-teman semua, hanya beberapa orang yang mungkin saya kenal dari tempat ini. Terima kasih buat teman-teman semua, pengurus yang sudah mempercayakan pada malam hari ini. Terlebih-lebih kepada paman saya yang sudah memberikan kesempatan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Otniel Bahagia Warubu. Saya orang Nias. Saya orang Nias. Saya sebenarnya saya grogi teman-teman, karena saya lihat semua dari background teman-teman semua udah STT semua. Luar biasa, berarti hamba-hamba Tuhan yang sangat hebat yang dipakai oleh Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang memberitakan firman. Nama saya Otniel, saya sekarang di Jakarta Utara. Saya sedang kuliah juga sama seperti teman-teman semua. Dan saya sudah melewati masa sekolah Alkitab. Dua kali sekolah Alkitab, kelas 1 dan kelas 2. Dan saat ini boleh dipercayakan untuk melayani di GPDI Bethlehem Kelapa Gading. Dan puji Tuhan bisa melayani sebagai youth pastor, dan ya itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya juga teman-teman semua di sini akan dipakai Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Oke, sesuai dengan malam hari ini, tema kita malam hari ini yaitu recommitment ya. Sangat luar biasa, udah dari kemarin-kemarin kita membahas tentang recommitment, dan saya percaya tidak ada yang biasa-biasa. Kalau Tuhan yang berkehendak semua akan menjadi luar biasa. Karena firman Tuhan itu baru setiap hari. Nah, saya dengar juga bahwa malam hari ini kita akan sharing. Mungkin saya nggak begitu banyak membuka ayat atau bagaimana, tapi kita sharing, saling tanya jawab tentang komitmen. Sebelum saya memulai, saya mau tanya nih kepada teman-teman semua. Apakah di sini semua orang Nias? Saya dari Jawa, Kak. Dari Jawa, Kak. Tidak, Kak, tidak semuanya orang Nias. Tidak Ada semuanya campuran. orang Nias. Puji Iya. Tuhan. Artinya kita bisa keluar untuk menjangkau yang lain. Tidak hanya orang Nias saja. Luar biasa. Ada suku lain juga. Oke. Menurut teman-teman, apa itu recommitment? Menurut saya pendapat. Ya. Menurut saya pendapat. Menurut kakak pendapat. Ya. Oke, terima kasih. Kakak namanya siapa? Theophilus. Theophilus, puji Tuhan. Terima kasih Kak Theophilus. Ada lagi yang mau Kak, memberikan? pertanyaannya tadi apa, Kak? Apa itu recommitment? Hah? Recommitment. Ada jawaban? Enggak apa-apa, kita sharing aja, kita saling ngobrol, santai aja. Bawa santai aja, maksudnya udah saling kenal gitu loh. Recommitment itu mengulang kembali komitmen yang sudah berlalu. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Kak Porus Lase. Dari Kak Porus Lase, dia mengatakan bahwa recommitment adalah mengulang kembali komitmen yang sudah pernah ada. Ada yang lain? Oke ya. Oke, baik-baik. Jangan recommitment. Saya mau tanya, komitmen itu apa? Apa ya? Kepribadian sendiri atau komitmen diri sendiri. Komitmen diri sendiri. Iya. Oke. Terima kasih Kak Theophilus. Kak Theophilus luar biasa sekali, aktif sekali malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini
saya akan memberikan satu pemahaman tentang komitmen. Komitmen itu adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain atau hal tertentu atau tindakan tertentu. Saya ulang kembali ya, komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, kepada hal tertentu atau tindakan tertentu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa komitmen ini artinya ikatan atau mengikat. Lalu apa itu rekomitmen? Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Porus Lase tadi, rekomitmen adalah mengulang kembali komitmen yang pernah ada. Atau bisa disingkat komitmen kembali. Atau juga memperbaharui komitmen yang sudah pernah ada. Nah, dari hal ini, dari pemahaman tentang rekomitmen, saya mau tanya, teman-teman pernah nggak komitmen dalam hidup? Pernah. Pernah. Yang pernah komitmen? Saya. Oh, kakak. Oke, terima kasih. Komitmen dalam hal apa, Kak? Komitmen itu sebuah ikatan dalam sebuah hubungan. Untuk supaya lebih apa itu? Misalnya kan dalam sebuah hubungan, nah dibuat komitmen itu. Iya ya, jadi komitmen itu untuk mengikat ya, untuk mengikat. Ya, betul. Ada yang lain yang pernah komitmen, mungkin lain bukan tentang hubungan, mungkin komitmen terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan atau terhadap siapapun. Kesetiaan. Kalau menurut aku komitmen dalam melayani Tuhan. Oke, komitmen dalam melayani Tuhan. Ada yang menjawab kesetiaan. Puji Tuhan, terima kasih. Ada jawaban lain? Ada yang mau memberikan atau memberitahu bahwa dia pernah komitmen gitu? Saya coba, Kak. Boleh, silakan Kak Neni. Ya, komitmen dalam perkuliahan, maksudnya memiliki tanggung jawab gitu kan, menyelesaikan setiap apa ya, yang memang tanggung jawab kita dalam perkuliahan dan kewajiban kita dalam perkuliahan itu kita harus memiliki komitmen yang tepat. Yes, Amin. terima kasih. Wah, luar biasa komitmen dalam kuliah. Wah, buat anak-anak kuliahan ini harus nih, perlu nih tentang komitmen. Oke. Pernah nggak ada di antara teman-teman semua yang pernah berkomitmen begini nih? Komitmen memilih pasangan hidup ada. Oke, siap Kak April. Ada nggak dari teman-teman yang pernah berkomitmen tahun lalu? Ada. Saya mau komitmen, saya mau menjadi lebih baik di tahun depan. Ada nggak? Ada Kak, ada dong. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Atau pernah ada yang komitmen bulan kemarin, tetapi komitmennya, Tuhan saya mau menjadi orang sukses. Ada. Pernah, tapi tanpa berusaha itu nggak akan sukses. Oke, pernah tapi tanpa berusaha itu tidak akan sukses. Tapi ingat Kak, usaha tanpa komitmen sia-sia. Oke, kita lanjut. Terima kasih buat partisipasi teman-teman, udah mau aktif dalam acara ibadah kita. Kita bikin santai aja lah ya. Nah, komitmen atau rekomitmen menurut pandangan Alkitab. Saya dari kemarin cari-cari tuh tentang kata komitmen dan rekomitmen, saya nggak dapat. Namun ada satu kata yang identik dengan komitmen, yaitu kata keteguhan hati. Wah, udah berbicara tentang keteguhan hati, artinya adalah
sesuatu yang mengikat atau menyatakan kesungguh-sungguhan. Itu loh teguh. Keteguhan hati itu adalah sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Tidak mau berubah-ubah. Jadi komitmen identik dengan keteguhan hati. Mari kita buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-24. Kita buka satu ayat saja. Ada yang mau membacakan? Saya boleh minta tolong dibacakan? Yosua berapa, Kak? Yosua 24 ayat 15. Saya membacakan Boleh, silakan. Yosua ayat 4 kan? 24. Ayat 24. Iya, Yosua 24 ayat yang ke-15. Dah, sinyalnya gimana nih? Ya. Oh, Yosua 24 ayat 15. Iya. Oke, saya bacakan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seistriku kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Senida. Kita perhatikan kalimat terakhir. Yosua berkata apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Ini berbicara tentang komitmen. Memang tidak secara langsung dia menulis bahwa harus komitmen, enggak. Tetapi dari kata-kata Yosua ini kita melihat bahwa dia komitmen kepada Tuhan. Di depan segenap orang Israel dia berkata, apapun yang terjadi, saya dan keluarga saya, kami akan menyembah kepada Tuhan. Saya tidak tahu dari teman-teman semua, komitmen apa yang pernah kita ikat kepada Tuhan. Saya tidak tahu di antara teman-teman apakah pernah membuat satu komitmen kepada Tuhan, tetapi gagal. Ada nggak dari antara teman-teman? Pernah berkomitmen tapi ternyata nggak bisa. Ternyata gagal komitmen yang pernah kita. Ada, Theophilus. Ada, Kak. Komitmen apa itu Kak kalau boleh tahu? Dulu kan saya kan dulu tinggal di asrama kan. Nah, dulu sama ketua yayasan suruh buat komitmen tapi nggak saya jalankan. Nah, sampai sekarang itu bingung. Komitmen saya itu baca kitab setiap hari tapi nggak saya jalankan. Oke, terima kasih. Di sini di antara teman-teman ada yang terikat dengan satu hal atau contohnya merokok. Ada yang perokok? Saya. Pernah nggak berkomitmen untuk tidak merokok, Kak Theophilus? Ya sebenarnya sih saya nggak mau merokok lagi tapi udah kecanduan. Oh gitu ya. Oke. Ada yang lain yang pernah komitmen tentang hidupnya tapi gagal? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi karena kegagalan itulah, makanya tema kita malam hari ini adalah recommitment. Mengulang kembali komitmen yang pernah kita ikrarkan kepada Tuhan atau kepada diri sendiri atau dalam pelayanan atau dalam hal apapun. Kita belajar dari Yosua. Dia komitmen pada Tuhan. Nah, poin selanjutnya adalah kenapa kita harus komitmen? Yang pertama adalah karena dengan komitmen kita bisa mengikatkan diri kita kepada Tuhan
kedua kepada pelayanan, ketiga pekerjaan, keempat organisasi, atau relationship, atau hubungan terhadap orang lain. Berarti komitmen itu penting. Seperti tadi yang sudah kita bahas dari awal, komitmen itu adalah ikatan. Komitmen itu identik dengan kata mengikat. Jadi, kenapa kita harus komitmen? Karena dengan komitmen kita bisa mengikatkan diri kita kepada satu hal. Apakah itu kepada Tuhan, terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan, atau terhadap organisasi, atau terhadap apapun. Dibutuhkan komitmen. Yang kedua, kenapa kita harus komitmen? Karena komitmen menyatakan tingkat kesungguhan kita di dalam pelayanan. Menyatakan tingkat kesungguhan kita kepada Tuhan. Dan menyatakan tingkat kesungguhan kita terhadap satu hubungan. Siapa di sini yang punya hubungan tanpa komitmen? Ada nggak? Saya. Wah, Kak Theophilus lagi. Borongnya kayak semuanya kakak semua. Ada yang lain nggak? Ada yang lain lagi yang punya hubungan tapi tidak komitmen? Pacaran, putus. Jadian, putus. Gitu-gitu aja weh. Dekat, tiba-tiba ngeghosting. Siapa? Saya juga itu. Oh, kakak lagi. Wah, puji. Nah, jangan puji Tuhan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh. Nah, nanti kita belajar tentang itu. Itu poin yang kedua kenapa kita harus komitmen. Yaitu untuk menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh. Seseorang yang sungguh-sungguh terhadap satu hubungan, dia akan menyatakan komitmennya. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh terhadap hubungan, dia tidak mau untuk berkomitmen. Dan saya mau katakan teman-teman, kepada kita semua malam hari ini, orang yang berkomitmen adalah orang yang dewasa. Hanya anak-anak yang tidak bisa komitmen. Saya mau tanya, mungkin umur kita mungkin udah lebih dari 20 tahun, udah lebih dari 30 tahun. Tetapi sikap kita belum bisa berubah, belum bisa komitmen. Jangankan terhadap pasangan, terhadap pelayanan harus komitmen dulu. Terhadap Tuhan harus komitmen dulu. Bagaimana kita bisa hidup, menjalani kehidupan sehari-hari kalau kita tidak bisa komitmen kepada Tuhan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus komitmen, teman-teman? Karena Tuhan mengasihi orang yang berkomitmen. Nah, kenapa Tuhan mengasihi orang yang berkomitmen? Alasannya cuma satu. Karena komitmen itu adalah sifat keilahian Allah. Kenapa manusia bisa berkomitmen? Karena Allah lebih dulu berkomitmen untuk mengasihi manusia. Kalau Allah kita adalah Allah yang gampangan, Allah yang berubah-ubah, maka kita semua umat manusia binasa. Karena kenapa? Dia berubah-ubah, dia nggak komitmen tentang kasihnya. Kalau dia bisa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus untuk menebus kita, itu karena dia memegang komitmennya dari awal. Jadi itulah pentingnya kita berkomitmen kepada Tuhan. Yang selanjutnya, kenapa kita harus rekomitmen? Kalau tadi tentang komitmen, kenapa kita komitmen? Lalu sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus komitmen kembali? Karena alasannya yang pertama adalah karena manusia suka lalai terhadap komitmennya. Ada yang suka lalai di sini? Suka masa bodoh terhadap komitmen? Bertobat, teman-teman. Jangan begitu. Kita harus pegang komitmen. Kedua,
Kenapa kita harus komitmen kembali? Saya akan percepat ya. Karena mungkin ada beberapa komitmen kita kepada Tuhan dan kepada sesama yang belum bisa terwujudkan. Maka kita perlu untuk komitmen kembali. Yang ketiga, kenapa kita harus rekomitmen? Karena Tuhan inginkan kita memperbaharui hidup kita melalui komitmen yang didasari oleh firman Tuhan setiap hari. Jadi di sini kita harus belajar bahwa berkomitmen itu harus setiap hari. Dia dinamis adanya. Dia bertumbuh. Dia bertumbuh dari hari ke sehari. Jadi hari ini kita komitmen pada Tuhan. Besok lagi kita komitmen kepada Tuhan. Besoknya lagi kita rekomitmen kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Karena kenapa? Firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Sehingga firman itu yang mengubah hidup kita itu membuat kita komitmen kembali kepada Tuhan. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya. Yang keempat, kenapa kita harus rekomitmen? Ini yang paling penting. Sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Ada enggak yang bisa menyatakan bukti cintanya tanpa komitmen? Nggak ada. Aku mencintai kamu. Tapi nggak apa-apa kalau kamu selingkuh, asalkan aku boleh selingkuh. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang rela diselingkuhi? Saya percaya di antara kita semua yang ada malam hari ini nggak ada yang rela disakiti, nggak ada yang rela diselingkuhi, nggak ada. Maka itulah kenapa kita harus rekomitmen terhadap Tuhan. Kita lanjutkan. Lalu ada yang bertanya, Kak, bagaimana sih caranya supaya kita bisa komitmen kembali sama Tuhan? Nah, itu. Saya ini susah loh Kak untuk rekomitmen. Saya susah untuk kembali kepada hal itu. Saya kasih tahu kan jawabannya. Yang pertama, ingat akan kasih Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan menolongmu di masa lalu, di masa sekarang, dan yang akan datang. Kamu harus ingat dulu. Mungkin ada teman-teman yang sudah STT di tempat ini. Ingat masa lalumu bagaimana. Tapi harus ingat bahwa Tuhan, karena Tuhan mengasihimu, maka engkau ada saat ini menjadi hamba Tuhan. Kiri dikit. Itu artinya kita perlu flashback. Tapi flashback yang baik, melihat kasih Tuhan. Ada beberapa dari teman-teman mungkin yang suka flashback, tapi flashbacknya yang jelek-jelek. Dia ingat kalau dia pernah disakiti, dia ingat mantan-mantannya dulu nggak ada yang setia. Mungkin, saya tidak tahu. Atau ada yang flashback tentang keromantisan sama mantan-mantan yang ada. Halo teman-teman. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah kita flashback akan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana caranya? Ingat pertama kali kita menikmati hadirat Tuhan. Mungkin dari teman-teman yang datang ke STT, mungkin latar belakang nggak punya niat untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi di saat kita udah ada di lingkungan hamba Tuhan, Tuhan menjamah kita. Lalu kita berkata, Tuhan saya berkomitmen untuk melayani Engkau. Ingat, di saat pertama itulah engkau harus ingat kembali bahwa Tuhan pernah menjamahmu menjadi hamba Tuhan. Dan itu yang akan mengubah hidup kita untuk kembali berkomitmen terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Dengan tiga hal ini kita bisa komitmen kembali sama Tuhan. Pertama, kita harus ingat kasih Tuhan. Kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan pertama kali Tuhan menjamah hidup kita. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Jangan sia-siakan itu, teman-teman. Selanjutnya, kalau begitu, komitmen dan rekomitmen membutuhkan hal apa saja? Yang pertama, setia.
Ada orang berkata, saya komitmen sama kamu. Aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Tetapi dia selingkuh. Itu bukan komitmen namanya. Itu namanya janji partai. Tahu nggak janji partai? Kalau pilih saya akan bangun ini. Setelah dia terpilih, nggak ada. Ya, begitu. Kalau kita nggak setia. Seperti itu juga kita di hadapan Tuhan. Itu buaya namanya. Haleluya. Terima kasih, Jernih. Yang kedua, apa yang dibutuhkan di saat berkomitmen? Yang kedua adalah konsisten. Lu mau komitmen, lu mau setia tetapi tidak mau konsisten, sorry, nggak bakalan berhasil itu komitmen. Ada satu kata-kata yang saya mau bagikan. Kita harus berubah. Boleh berubah, tetapi jangan berubah-ubah. Kita mengubah hidup kita menjadi baik, tetapi besoknya lagi berubah lagi jadi tidak baik. Itu namanya tomat. Kadang tobat, kadang kumat. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Harus konsisten. Yang ketiga, fokus. Kita udah setia, udah konsisten, tetapi nggak fokus, nggak bakalan berhasil komitmen yang kita ambil. Karena kenapa pikiran kita bercabang-cabang, nggak memikirkan apa komitmen yang sudah pertama kali kita berikan kepada Tuhan. Dan yang keempat, komitmen membutuhkan jiwa yang visioner. Kenapa saya katakan visioner? Karena melalui komitmen, Tuhan ingin menyatakan rancangannya dalam hidup kita. Maka kita harus bisa melihat jauh ke depan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih contoh. Grup kita namanya Revival of Faith Ministry. Kata ministry di belakang itu artinya sudah berbadan hukum. Ada kepengurusannya yang menetap. Saya belum tahu apakah memang udah sah menjadi ministry, saya tidak tahu. Tapi saya percaya kata ministry di belakang itu adalah visi dari grup ini dibentuk. Maka tetaplah maju untuk menyatakan grup ini menjadi sebuah ministry. Maka perlu komitmen, perlu visi ke depan. Lanjut lagi. Lalu objek apa aja yang kita butuhkan untuk berkomitmen? Atau kita berkomitmen mulai dari mana? Kita berkomitmen kepada siapa? Kita rekomitmen kepada siapa? Yang pertama, kepada diri sendiri. Kita kalau tidak komitmen terhadap diri, kita susah komitmen terhadap yang lain. Mulai malam hari ini kita harus berkata kepada diri kita sendiri, saya bisa berubah. Saya mau berkomitmen. Saya bisa. Maka itu akan terjadi. Mulai dari diri sendiri dulu komitmennya. Saya mau komitmen. Saya yakin saya bisa setia. Baru yang kedua, komitmen kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nomor 2? Karena kita susah untuk komitmen kepada Tuhan kalau kita tidak bisa komitmen terhadap diri sendiri. Baru setelah kita komitmen terhadap diri sendiri, kita katakan, Tuhan, aku sudah komitmen. Dan aku mau komitmen kepada Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terhadap apa? Terhadap pelayanan.
Tidak semata-mata terhadap Tuhan saja, tapi terhadap pelayanan juga. Teman-teman yang setia, yang punya pelayanan di gereja masing-masing atau dimanapun. Ingat, kita harus komitmen terhadap pelayanan kita. Yang keempat, terhadap apa lagi? Terhadap keluarga. Nih, ini yang penting. Terkadang kita sudah komitmen terhadap diri sendiri, komitmen sama Tuhan, komitmen terhadap pelayanan, tetapi keluarga kita lupakan. Halo teman-teman, kita harus komitmen terhadap keluarga kita. Tuhan, aku mau komitmen. Mulai dari saya bisa mengubah kehidupan keluarga saya. Mungkin keluarga kita tidak takut akan Tuhan atau banyak yang nggak ikut sama Tuhan atau Kristen yang abal-abal. Maka kita harus komitmen. Tuhan, saya komitmen. Saya mau berubah dan saya mau mengubah keluarga saya. Yang kelima, terhadap organisasi. Contoh organisasi kita seperti ini, kita harus komitmen. Di saat ibadah kita datang ibadah. Kecuali kalau memang kita ada pelayanan yang lain. Itu butuh komitmen. Nah, yang terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu. Komitmen terhadap relationship. Komitmen. Oke, Calvin, ada sesi pertanyaan. Baik, saya akan mengakhiri sebentar lagi. Komitmen terhadap relationship. Jadi kalau kita sudah komitmen terhadap beberapa hal yang pertama tadi, yang sudah saya katakan, maka kita bisa komitmen terhadap hubungan kita. Siapa di sini yang masih menjalani masa-masa pacaran, berkomitmenlah dengan baik. Komitmen untuk setia. Komitmen sampai menikah. Itu yang terbaik. Dari penjelasan malam hari ini tentang rekomitmen, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya seputar rekomitmen? Saya persilahkan. Halo, masih dengan saya? Masih dong. Haleluya. Masih Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Enggak bosan kan mendengarnya? Tidak Kak, temanya Puji sangat Tuhan. bagus malam hari ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin ada keluhan-keluhan tentang komitmen? Silakan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Kak Porus Lase, ada Kak Felix, Kak Calvin, ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa malam hari ini, ada Kak Servin Analaia, ada banyak. Silakan sampaikan apa yang menjadi pertanyaan dan keluhan teman-teman. Ada pertanyaan Kak. Saya nggak buka kamera ya, soalnya di sini rame. Laumado, Facuna Keda. Tadi kita kan bahas tentang rekomitmen. Kalau dari kata pertamanya itu re itu kan perubahan atau berubah atau memperbaharui. Jadi kalau kita berkatakan rekomitmen berarti komitmen yang berubah tadi kan, komitmen yang diperbaharui. Pertanyaan saya, kapankah kita saat-saatnya kita rekomitmen atau memperbaharui komitmen kita itu? Lalu kenapa kita memperbaharui komitmen itu? Bukankah kita sudah berkomitmen? Tadi kita sudah mengerti bahwa komitmen itu adalah dedikasi yang kita lakukan semampu tenaga kita, semampu usaha kita, bahkan semampu hidup kita. Nah, kenapa kita rekomitmen lagi? Itu aja, Kak. Oke, terima kasih Kateni Warubu. Madogu Dale. Oke, seperti saya katakan tadi, bahwa kenapa kita harus rekomitmen? Yang pertama, karena manusia itu sering lalai terhadap komitmen. Bukan nggak komitmen, ada komitmen. Tetapi kita lalai untuk menjalankan komitmen yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus komitmen kembali? Karena setiap hari kita mendengar firman. Setiap hari kita menjalani kegiatan yang mengubahkan hidup kita. Maka di saat itu jugalah kita bisa mengubah komitmen kita atau memperbaharui komitmen kita terhadap Tuhan. Contohnya, hari ini kita mendengar firman tentang kasih.
Maka dari situ kita akan mengubah lagi komitmen kita. Oh Tuhan, aku mau komitmen, aku mau mengasihi. Tiba-tiba besok ada firman Tuhan yang menyatakan harus mengampuni. Di situ juga kita bisa mengubah kembali, bukan mengubah yang lama. Karena rekomitmen tidak selalu tentang mengubah. Karena rekomitmen juga adalah membuat komitmen yang baru terhadap kepada Tuhan. Jadi dari dua hal itu kita perlu untuk komitmen kembali. Karena yang pertama kita adalah manusia yang sering lalai, dan kedua Tuhan inginkan supaya setiap hari kita berubah menuju apa? Menuju sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka perlu kita untuk rekomitmen pada Tuhan. Itu saja kalau dari saya. Bagaimana Kak Teni? Oke, terima kasih Mado. Sogele. Tuhan berkati. Ada lagi teman-teman? Masuk dong, ngomong. Oke, ada chat dari Neni. Oke, Neni bertanya begini, maaf mau tanya Kak, dulu kan awal corona itu saya sama teman saya berkomitmen untuk menyelesaikan membaca Alkitab, tapi tidak pernah tercapai Kak. Gimana cara mengatasinya? Nah, ini dari Kak Neni Warni Telombanua. Dari teman-teman yang ada di sini, ada yang bisa menjawab? Saya, kalau menurut Oh boleh, silakan Kak. Umit. Ya kalau menurut kami di sini ya itu kembali pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau bilang oh ya kami mau buat komitmen untuk membaca Alkitab, tetapi ketika kita tidak punya keinginan dari diri sendiri, maka itu tidak akan tercapai. Jadi itu harus dimulai dari diri sendiri. Begitu dari kami ya. Sekian. Terima kasih Kak. Tuhan berkati. Ada pendapat lain? Shalom semuanya. Saya bantu jawab ya. Boleh, silakan Kak Astermin. Oke. Karena ada berbagai hal gitu. Oke. Gimana ya, membaca Alkitab memang bisa dibilang ya itu suatu tantangan ya. Pasti setiap orang jarang banget yang bisa sefullnya baca Alkitab itu. Dari saya sendiri, jujur saya baru 1 kali untuk habiskan dari awal sampai akhir. Dan itu sangat suatu tantangan yang besar. Saya kemarin itu benar sih kata kakak yang tadi, kalau itu sebenarnya dari diri sendiri. Tapi kembali lagi, komitmen kita gimana dan minta pertolongan dari Tuhan. Kalau kita punya komitmen untuk membaca satu Alkitab itu penuh, maka jangan biarkan cuma kekuatan sendiri, tapi pertolongan Tuhan itu satu-satunya. Jika Roh Kudus ada dalam kita, itu dapat tercapai. Gangguan-gangguan iblis ya akan terjauhkan kita. Itu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Kak. Ya, sangat luar biasa sekali jawaban dari teman-teman, dari Kak Wibis dan Astermin. Mereka berkata mulai dari diri sendiri. Oh ya, ada Kak Adel Hati Bulele, mungkin Kak? Oh iya teman-teman, kalau menurut saya ya cara untuk mengatasinya itu kembali pada diri sendiri gitu. Kalau kita memiliki hati untuk membaca firman Tuhan, pasti kita memiliki kerinduan gitu. Apapun masalahnya, apapun persoalannya ya kita harus setia untuk membaca firman Tuhan begitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adel. Nah, begini, seperti yang kita bahas tadi, bahwa komitmen memerlukan beberapa hal. Mungkin yang sudah mencatatnya mungkin tahu apa itu. Yang pertama, kesetiaan. Kesetiaan selalu kembali kepada diri sendiri. Kedua, konsisten. Konsisten. Kembali kepada diri sendiri.
Ketiga, fokus. Kemana lagi itu? Kembali lagi kepada diri sendiri. Jadi teman-teman, saya nggak heran tentang membaca Alkitab. Tetapi di saat kita komitmen sama Tuhan, dan kita barengi dengan kesetiaan, itu akan bisa kita lakukan. Apalagi tadi poin yang terakhir, apa yang mencakup tentang komitmen, yaitu visioner. Kita mau membaca Alkitab itu karena apa? Karena kita punya visi sama Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu visi kita. Kalau kita mau untuk itu, maka kita perlu untuk komitmen. Dan kita perlu visi itu. Nanti sebelum ibadah ini kita tutup, saya akan bahas satu lagi. Bagaimana supaya kita bisa komitmen? Apa yang kita perlukan? Tidak hanya dari diri sendiri, teman-teman. Kita perlu pertolongan Tuhan. Karena kenapa? Kita manusia yang bisa berubah. Hanya Allah yang tidak pernah berubah. Hanya Allah yang memiliki komitmen yang tidak pernah berubah. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harusnya bisa meniru Papa kita. Yang memiliki komitmen yang konsisten. Oke. Mungkin demikian saja sharingnya. Untuk closingnya, saya akan bagikan kepada teman-teman semua, yaitu apa yang kita butuhkan untuk komitmen. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa bertindak sesuai dengan diri kita sendiri, nggak bisa. Kita manusia yang lemah, nggak bisa. Yang kedua, harus diperbaharui atau harus memiliki pembaharuan terhadap pikiran, hati, dan roh. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas. Untuk apa? Membantu kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan komitmen kita. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita butuh Roh Kudus. Sebelum saya menutup, mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius untuk menutup ibadah kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Saya akan bacakan kepada teman-teman semua. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Teman-teman, rekomitmen dibutuhkan untuk apa? Sesuai ayat ini berkata bahwa kita harus apa? Menjaga, memelihara harta yang paling indah. Apa itu harta yang paling indah? Tidak ada harta yang paling indah selain Yesus Kristus. Maka teman-teman, mari kita rekomitmen ulang atau memiliki komitmen kembali kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena kita harus memelihara kasih Allah dalam hidup kita. Kita harus memelihara Yesus yang ada dalam hati kita. Karena Dia adalah satu-satunya penolong kita yang setia. Dia juru selamat kita yang setia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Otniel atas pemaparannya pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di sini pasti terberkati. Amin. Haleluya. Amin. Oke, berhubung karena waktu kita ini sudah mau jam 9, udah mau habis. Jadi kita akan sebentar lagi mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri semuanya, terlebih dahulu kita akan sesi foto terlebih dahulu. Sebelum kita doa syafaat dan doa berkat nantinya, kita akan sesi foto dulu. Saya persilakan kepada Calvin Lauli dan Joshua
Calvin Lauli untuk mengambil gambar kita pada malam hari ini. Boleh teman-teman yang masih menutup kameranya bisa membuka kamera supaya kita bisa berfoto supaya menjadi kenang-kenangan bagi kita. Ayo teman-teman semua. Ya, saya persilakan aba-aba dari Calvin Lauli. Oke, teman-teman. Silakan dibuka kameranya. Saudara Jusa, Saudari Sandra. Oke, kita akan sesi foto bersama-sama ya. Ini ada 2 slide ya teman-teman. Silakan berikan gaya yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah terasa atau bagaimana? Masih belum terasa Kak Calvin. Boleh mungkin sekali 2 kali lagi biar banyak juga. 1, Banyak. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Ini terakhir nih. 1, 2. Oke, makasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya atas Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, saya bertanya kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang sedang memiliki pergumulan pada hari ini atau dalam 1 minggu ini, bahkan dalam 1 bulan ini. Boleh disampaikan supaya kita bisa mendoakan saudara-saudara semua. Jika ada, boleh langsung disampaikan pergumulan hidup. Baik, dari saya boleh menyampaikan pokok doa atau pergumulan dari saya. Oke, boleh Bang, boleh. Oke, terima kasih. Di sini saya punya pergumulan itu di mana nanti pada bulan 12 yang akan mendatang, saya minta dukungan doa dari teman-teman semuanya dalam perihal untuk praktek setahun, dimanapun Tuhan utus nanti, supaya Tuhan mampukan dan diperlengkapi. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zea Zibua. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman permohonan doa. Boleh langsung disampaikan. Dari grup WA, itu udah dikirim murni. Minta doa untuk keponakannya yang baru lahir supaya Tuhan beri kesehatan. Oke Kak Calvin, terima kasih. Masih ada dari teman-teman? Ada dari saya, berdoa untuk Kak masa Wibis. depan kita semua, supaya kita semua di sini bisa sukses dan punya jodoh suatu saat, dan bisa membuat komitmen. Kak Wibis, luar biasa Kak Wibis ini. Siap Kak Wibis, Harefa. Oke, terima kasih. Saudara Kakak Novin. Oke, masih ada dari teman-teman semua, dipersilakan. Kak, mau minta ya, Kak. Besok kami ada wisuda di kampus itu jam 1 siang. Jadi minta dukungan doanya semoga berjalan lancar. Terus sekaligus untuk penempatan kami kan mau mau kerja di rumah sakit. Jadi semoga semuanya lancar gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Astermin. Masih ada teman-teman? Dari Kak Samuel. Main ulang tahun.
Oh iya, lupa kita. Ternyata teman kita hari ini ada yang sedang berbahagia, yang sedang berulang tahun. Namanya Joshua Octavianus Humendru. Mana orangnya? Ayo perlihatkan dulu kamu, mana kakak kita ini. Gak ada di kamera Rio dia. yang musik gitar. Hilang dia. Oke, nanti kita doakan saudara kita Humendru, Joshua Octavianus namanya, Joshua Octavianus Humendru, supaya terus dipakai Tuhan dan diperpanjang umurnya. Oke, pergumulan doa yang lain masih ada? Apakah masih ada teman-teman? Dari Samuel. Oke, dari Kak Samuel, minta dukungannya buat anak Vespa jalanan biar bisa berubah masa depan. Oke. Sama April. Ini dari Kak April, minta dukungan doa buat kuliah saya di sini dilancarkan sampai wisuda nanti. Oke, Kak. Oke. Apakah masih ada yang perlu kita doakan? Salam boleh dari saya, Kak. Oh iya, Kak Rini. Ya. Terima kasih buat sharing firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini, sangat memberkati, semoga semakin diberkati semuanya. Di sini saya memiliki pergumulan doa, mungkin bulan depan kalau Tuhan tolong akan diadakan wisuda untuk Rini, jadi keluarga akan ke sini. Cuman ini sukacita yang luar biasa dan merupakan satu tantangan baru bagi Rini karena sebenarnya saya dari Medan, di Medan posisinya, dan di sini sebenarnya saya sudah dapat kerja. Tapi satu dilema, tantangan baru yang menurut Rini menjadi masalah tersendiri karena setelah wisuda orang tua memaksa harus pulang ke kampung. Dan di sini saya terikat pekerjaan. Jadi minta doanya teman-teman supaya karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, saya kembalikan sama Tuhan. Jadi minta dukungan doa dari teman-teman bagaimana baiknya ke depan, biarlah Tuhan yang menentukan semuanya. Terima kasih. Oke Kak Rini, terima kasih. Oke, masih ada dari teman-teman yang lain untuk kita sama-sama mendoakan? Ya. Oke, jika memang sudah tidak ada, mungkin minggu pertemuan berikutnya nanti di situ kita berdoa lagi. Oke, untuk menutup ibadah kita, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Otniel Bahagia untuk membawa kita di dalam doa syafaat dan sekaligus doa berkat untuk kita semua. Dipersilakan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya saya bukan Bapak. Oke, tapi tidak apa-apa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum juga kita akan, ini pokok doa dibawakannya Kak atau gimana? Ada di. Gak usah ya. Ada di everyone Bang. Di chat, di kolom chat. Oke. Itu juga kita doakan juga ya. Oke. Baik. Baik. Terima kasih buat malam hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Dan kalau ada salah kata selama saya menyampaikan firman Tuhan, dimaafkanlah ya. Oke. Dan sebelum kita berdoa, saya juga berterima kasih sama teman-teman semua. Di mana bulan 7 yang lalu, teman-teman udah membantu kami dalam doa. Kami dari tim yang datang ke Pulau Nias untuk mengadakan KKR. Dan puji Tuhan sudah terlaksana dengan baik. Baik di Nias Selatan